Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tentang bilangan bulat positif dan negatif dalam sistem two complement. Sistem two complement adalah metode representasi bilangan biner. Dalam metode ini, bilangan positif dipresentasikan seperti biasa dalam biner. Sedangkan bilangan negatif diperoleh dengan membalik semua bit bilangan positifnya dan menambahkan 1. Seperti contoh bilangan bulat positif. Saya akan mencontohkan bilangan 13. Cara mengonversi 13 ke biner. Jadi caranya itu pertama pembagian dengan pembagian berulang. Bagi bilangan dengan 2. Selanjutnya, catat sisa pembagian 0 atau 1. Selanjutnya, lanjut membagi hasil pembagian sebelumnya dengan 2 hingga hasilnya 0. Selanjutnya, baca sisa dari bawah ke atas. Yang pertama tadi adalah bagi bilangan dengan 2. Pertama, kita tuliskan 13. Dibagi dengan 2, maka hasilnya itu adalah 6, sisanya 1. Nah, di sini kan 6, di situ kita bagi lagi 6 bagi 2, hasilnya itu 3, sisanya 0. Nah, ini masih ada 3, tapi kita bagi lagi. 3 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi sisanya itu masih ada. Sisa 1. Nah, karena di sini masih ada 1, maka kita bagi lagi. 1 bagi 2. Maka hasilnya itu 0, sisa 1. Nah, yang terakhir itu baca sisa dari bawah ke atas. Jadi 1, 1, 0, 1. Jadi ini adalah hasil dari konversi bilangan desimal ke biner. Hasilnya adalah 1, 0, 1, 1. Selanjutnya yakni bilangan bulat negatif. Mudah saja, tinggal membalikkan semua bit. Ubah 0 menjadi 1 dan 1 menjadi 0. Seperti contoh 5, positif 5. Binernya itu atau bitnya itu 01, 01. Nah, kalau ingin berbuat negatif itu tinggal membalikkan menjadi 1, 0, 1, 0, dan yang terakhir itu menambahkan 1 ke hasilnya. Jadi hasilnya itu 1, 0, 1, 1. Hasilnya adalah negatif 5 dalam two complement. Itu adalah 1, 0, 1, 1. Kesimpulannya yaitu dengan menggunakan representasi two complement, komputer dapat secara efisien menyimpan dan mengolah bilangan bulat positif dan negatif. Metode ini memungkinkan komputer untuk melakukan operasi aritmetika tanpa memerlukan pemisahan antara bilangan positif dan negatif, dan menjadikannya sistem yang sederhana dan efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bilangan real dalam IEEE 754. Bilangan real dalam IEEE 754 adalah angka real yang dipresentasikan dalam format titik mengambang atau disebut floating point. IEEE 754 adalah standar teknis untuk aritmatika titik mengambang yang ditetapkan oleh Institute of Electrical and Electronic Engineer. Bilangan real dalam IEEE 754 memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama tanda, yang kedua eksponen, dan yang ketiga mantisa. Tanda itu adalah yang menunjukkan angka positif,
atau negatif. Yang selanjutnya eksponen, yaitu yang selalu diterapkan pada dua tersirat. Yang ketiga yaitu mantisa, yaitu yang mewakili angka itu sendiri tanpa eksponen. Jadi komputer itu menyimpan dan mengolah bilangan real IEEE 754 itu dalam bentuk angka biner dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu format presisi tunggal dan yang kedua yakni format presisi ganda. Untuk cara yang pertama yakni format presisi tunggal. Dalam IEEE 754 itu menggunakan 32 bit. Jadi format ini itu efisien untuk penggunaan memori. Ideal untuk aplikasi grafika dan perhitungan yang tidak memerlukan presisi tinggi. Cara yang kedua yakni format presisi ganda. Dalam IEEE 754 itu menggunakan 64 bit. Jadi format ini memberikan presisi lebih tinggi dan rentang yang lebih luas, cocok untuk aplikasi ilmiah dan teknik yang memerlukan akurasi tinggi. Bagian ini itu digabungkan yaitu presisi tunggal dan presisi ganda digabungkan untuk disimpan dalam memori. Jadi proses ini memungkinkan komputer untuk melakukan operasi matematika dengan bilangan real secara efisien. Yang terakhir yakni mengapa komputer menggunakan sistem bilangan biner? Itu karena pertama, setiap digit biner hanya membutuhkan 1 bit yang merupakan unit dasar penyimpanan data dalam komputer. Yang kedua, penggunaan bilangan biner memungkinkan representasi angka yang lebih padat. Yang terakhir, yakni penggunaan bilangan biner membuat perangkat digital lebih andal, kecil, dan menggunakan lebih sedikit energi dibandingkan dengan perangkat analog. Sekian dari saya, apabila ada salah, mohon maaf.